Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat para pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam pandangan Allah dan Rasulnya tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia. Semua sudah direncanakan. Dan termasuk yang direncanakan adalah kita pada pagi hari ini sampai menjelang siang sekarang ini terpanggil untuk datang ke tempat ini, untuk berjumpa dengan para ulama, untuk berjumpa dengan para habaib, untuk kita itu membaca salawat kepada Nabi, untuk kita ada ta'alluq dengan Nabi. Dan insya Allah apapun yang telah diturunkan di majelis yang mulia ini pada rahmat dan barakah, insya Allah kita semuanya akan mendapatkannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berkumpul di tempat ini, insya Allah berkat Nabi Muhammad kita semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, barokah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sendiri yang telah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafihu fa ana ukafihu yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku akan balasnya untuk kalian kelak di hari kiamat. Kalau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kalau kita semuanya berbuat untuk Nabi Muhammad? Kita datang untuk Nabi Muhammad, baca maulid untuk Nabi Muhammad, kita baca salawat untuk Nabi Muhammad, yang memuji dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, semuanya untuk Nabi Muhammad, yang memasak untuk Nabi Muhammad, yang mengatur parkiran untuk Nabi Muhammad, yang memasang tenda, semuanya untuk Nabi Muhammad. Apakah kemungkinan kita itu keluar dalam keadaan tangan hampa, tangan kosong, tidak melakukan apa-apa daripada Muhammad? Hasya wa kalla. Sebagaimana tadi telah kita dengar banyak daripada Al-Habib Jailani, ini sesuatu yang sangat mengherankan. Terkadang habaib bicara terkait dengan habaib, harusnya yang berbicara tentang habaib bukan habaib. Tapi demi Allah saya katakan, habaib yang berbicara tentang kemuliaan habaib tidak ada lain kecuali karena rasa kasih sayang, rahmat yang mereka dapatkan dan wariskan langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang adanya mereka para habaib di antara kita itu adalah sebuah keuntungan yang sangat mudah untuk kita dapatkan. Tidak perlu kita banyak sholatnya, tidak perlu kita banyak sedekahnya, tidak perlu banyak kita itu melaksanakan amalia zahiriyah. Cukup untuk kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, kita pandang mereka dengan cinta. Oleh karenanya kenapa Nabi Muhammad memberikan sebuah himbauan kepada kita semuanya, kalau kita ingin mendidik anak kita, didiklah dengan didikan yang dijadikan sebuah konsep oleh Nabi SAW sebagai pendidikan yang terbaik. Yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq, kalau seumpama akalnya Nabi Adam dan semua Rasul, akalnya Nabi Adam dan semuanya Nabi, akalnya dari Nabi Adam dan semua anak-anak Nabi Adam sampai hari kiamat diletakkan dalam satu timbangan, lalu satu timbangan sendiri akalnya Nabi Muhammad diletakkan di sana, maka niscaya akalnya Muhammad akan mengalahkan akal mereka semuanya. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan adibu auladakum ala salati hisal, hendaklah didiklah anak kalian untuk mencintai tiga hal. Yang pertama ala hubbi nabiyikum, untuk cintai Nabi kalian. Yang kedua ala hubbi ali baiti nabiyikum, untuk mencintai keluarga Nabi kalian. Dan yang ketiga adalah ala tilawatul Quran, untuk supaya senang untuk membaca Quran. Kenapa di sini katakan didiklah anak kalian semuanya? Ya, karena apa? Di dalam diri mereka itulah rahmatnya Nabi Muhammad. Di dalam diri mereka itulah, kata Nabi Muhammad tadi, asrornya Nabi Muhammad, barokahnya Nabi Muhammad, anugerahnya Nabi Muhammad. Dan adanya mereka bukan untuk mereka, tapi adanya mereka untuk kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu kemuliaan keluarga Nabi Muhammad,
sehingga sebegitu rupa Allah Ta'ala memuliakannya dalam Al-Quran, sehingga sebegitu rupa juga Nabi kita Muhammad mewanti-wantikan kepada kita, hati-hati jangan sampai kita menyakiti salah satu zuriyah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan innama ana basyarun mislukum? Kenapa Nabi SAW mengatakan selalu dalam hadisnya banyak, bukan cuma sekali dua kali, sering kali, aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian. Kenapa? Karena manusia biasa Nabi Muhammad, cuma basyarun lakal basyar. Sebagaimana kita mempunyai cita-cita, Nabi Muhammad juga punya cita-cita. Kita punya angan-angan dan harapan, Nabi Muhammad juga sama punya angan-angan dan harapan. Setiap kali habis doa kita meminta harapan kita, apa yang kita inginkan kita minta pada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad juga seperti itu. Tapi kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, kehendak Nabi Muhammad, angan-angan Nabi Muhammad, tidak ada lain, tidak ada satu pun daripada umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu maksudnya Nabi Muhammad, ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang seandainya misalnya saya sekarang berpidato di tempat ini, lalu kemudian saya punya anak dua yang ikut saya keluar dari majelis ini, kemudian disengkat kakinya, jatuh, kira-kira bagaimana saya? Kecewa apa tidak kecewa? Kecewa, itu saya. Atau seumpama mereka berdua dihormati, dimuliakan, kira-kira senang apa tidak? Senang, itu saya. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Oleh karenanya para ulama berkata, kalau kita berbuat kebaikan lalu kita hadiahkan pahalanya Nabi Muhammad sampai kepada Muhammad, tapi melalui malaikat, termasuk salawat kita. Tapi kalau kita berbuat baik dan muncul dengan kebaikan, akhlak yang mulia, cinta kepada mereka di depan para zuriat Nabi Muhammad, langsung sampai kepada Muhammad, tapi tanpa malaikat, karena ada hubungan batin antara Muhammad dengan al-cucu Nabi Muhammad. Uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Awas ya, aku ingatkan kalian hati-hati dengan keluargaku. Awas ya, aku ingatkan kalian hati-hati kepada keluargaku. Kenapa Nabi Muhammad kata demikian? Padahal Nabi Muhammad adalah paling baik akhlaknya. Karena sebagai tanda syukur kita yang paling sedikit kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad adalah kita menghormati dan mencintai umat dan keluarga Nabi Muhammad.